saya kan sudah siap Islam. Ikuti ucapan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersumpah tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersumpah Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nama yang kita sampaikan untuk saudara kita yang baru adalah Muhammad Habibur Rahman, Muhammad kasih Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Semoga dalam kasih sayang Allah dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik kekuatan iman dunia dan akhirat, dengan kasih saudara Muhammad bin Rahman. Insyaallah kami semua saudara Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil mukhassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana bi hadha al-majma' al-karim. Walhamdulillahi alladhi jama'ana irtabatna wa ittahadna fi mahabbati Allah wa rasulih. Nawwara Allah lana wa iyyakum bi mahabbatihi. Nawwara Allah lana wa iyyakum bi shafaqatihi. Nawwara Allah lana wa iyyakum bi rahmatihi. Nawwara Allah lana wa iyyakum bi inayatihi wa maghfiratihi fi dunya wal akhirah fi sa'adah la yashqa ba'daha abada. Limpah puji kehadirat Allah Maha Raja alam semesta, Maha penguasa setiap waktu dan masa, Maha menguasai setiap kejadian dan semua yang terjadi di alam kehidupan ini, alam yang fana dan alam yang abadi. Alam yang abadi menantiku dan kalian untuk mencapainya, untuk mendapatkannya dengan seruan-seruan multi sempurna dari Sang Pembawa kemuliaan di dunia dan akhirat, utusan yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, ciptaan Allah sebagai hamba dan rasulnya yang terbuka dari tuntunannya segala keridhaan ilahi. Samudra yang Allah ciptakan menjadi samudra keridhaan Allah, Sayyidina Muhammad. Samudra cahaya kasih sayang ilahi, Sayyidina Muhammad. Samudra cintanya Allah, Sayyidina Muhammad. Yang setiap gerak-geriknya adalah ridha Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa lakum dhunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dicintai Allah. Cinta Allah, Allah simpan pada manusia yang bernama Muhammad Rasulullah. Orang yang paling lemah lembut di dalam ucapan dan perbuatannya, dan paling berkasih sayang, dan paling berderma dan pemurah dalam segala halnya, dan orang yang paling baik padamu dan pada semua umatnya di dunia dan di akhirat. Tidak berhenti mendoakan kita setiap saat, menjawab salam kita setiap saat,
mendoakan dosa-dosa kita agar diampuni Allah, dan memuji Allah kalau kita berbuat baik, tidak meninggalkan kita walau telah wafat. Telah bersabda Rasulullah SAW, "Tu'radu ilayya a'malakum ba'da wafati, falamma ra'aitu a'malakum fahamidullah, falamma ra'aitu dzalika istaghfartu lakum." Kalau didatangkan kepadaku amal-amal kalian, jika amal kalian buruk, aku memohon pengampunan untuk kalian atas dosa-dosa kalian. Jika amal kalian baik, aku memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Adakah orang yang kau cintai yang memohonkan pengampunan atas dosa-dosamu setiap kau berdosa? Sayyidina Muhammad, idolaku dan idola kalian, mendoakan kita setiap kita dosa supaya segera diampuni Allah. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah idola selain Muhammad? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi', lil kafirin laysa lahum dafi', min Allahi dzil ma'arij, ta'rujul malaa'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما إذ بصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. الله سبحانه وتعالى berfirman, "Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'." Mereka bertanya kapan hari kiamat. Mereka yang tidak beriman seakan-akan bertanya kapan datang siksaan mereka. Alhamdulillah, ini dari ada yang menanyakan tentang hari kiamat tapi ibadah tidak dia lakukan, sama saja dengan bertanya kapan siksaku akan datang. Karena ia menanyakan hari kiamat bukan risau akan hari kebangkitan dan hari pertarungan nyawa, tapi karena ragu akan keberadaan Allah dan perjumpaan dengan Allah, dan dia menjadikan hari kiamat sebagai hari yang ringan-ringan saja. Dipertanyakan kapan kiamat, makanya diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mata sa'ah, Rasul menjawab ma'adadalah, bukan kapannya, apa yang kau siapkan, itu yang lebih penting kita renungkan. Jika kiamat terjadi masih jauh atau sudah dekat, apa yang kita punya, hadirin hadirat, itu yang mesti disiapkan oleh Rasul. Oleh sebab itu Allah menjawab, "Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'." Bertanya orang-orang tentang hari kiamat seakan-akan mereka bertanya tentang kapan siksa mereka terjadi. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi', kami laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbul Alamin, Sang Maha Pemilik lorong-lorong yang menaikkan hambanya menuju tempat-tempat yang lebih luhur. Min Allahi dzil ma'arij. Ma'arij jama' mi'raj. Mi'raj adalah kenaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj menuju muntaha al-khalaiq, menembus 7 lapis langit sampai akhir dan batas seluruh makhluk. Dan disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapainya. Namun mi'raj itu bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi Allah memberi nama di sini Ma'arij, pemilik kenaikan. Maksudnya bukan hanya mi'raj kepada Allah, naiknya hamba kepada keridhaan Allah dari derajat yang hina menuju keluhuran, naiknya amal pahala dan dosa kehadirat Allah untuk dilaporkan, naiknya ruh-ruh para syuhada dan sholihin ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu lorong-lorong untuk naik disebut bil ma'arij. Ta'rujul malaa'ikatu wa ruhu ilaihi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah.
naik para malaikat itu setiap harinya, yang setiap hari itu melewati lorong yang menaikkan mereka ke langit itu satu hari. Setiap harinya itu dalam satu hari seakan 50.000 tahun di bumi. Jadi kalau kita lihat misalnya kita tawaf di Ka'bah, kalau kita dekat dengan Ka'bah mungkin 2 menit sudah selesai satu putaran. Makin jauh sampai 34 meter, bisa 1 jam baru selesai satu putaran. Makin jauh lagi, bisa 2 jam baru selesai satu putaran. Nah ini langit satu hari, kita putaran satu hari 50.000 tahun. Karena jauhnya jarak kita dengan hidup perputaran waktu yang disita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi butuh waktu 50.000 tahun putarannya, sedangkan di sana hanya satu hari saja. Ya Allah Subhanahu wa taala yang butuh satu hari kita 50.000 tahun. Mereka mengiranya masih jauh, kami melihat dekat. Karena mungkin di hadapan para malaikat di langit hari kiamat sudah kurang dari satu hari, mungkin kurang dari 50.000 tahun. Bagi kita jauh masih mungkin 25.000 tahun lagi, 25.000 tahun lagi. Kalau seandainya kita usia 100 tahun saja, kalau 25.000 tahun berarti 100 keturunan lagi yang usianya 100 tahun baru kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Manusia melihat hari kiamat masih jauh. Jadi Allah melihatnya sudah sangat dekat. Karena ribuan tahun di sini hanya berapa jam di sana. Perputaran waktunya begitu. Allah mengatur cepatnya waktu, di saat di sini jauh lebih lambat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yaum taqumu as-sama'u kal-muhl. Hari itu jagat raya ini Allah buat mencair. 7 lapis langit bumi itu mencair seperti timah yang dipanaskan lalu mencair. Masuk logika? Enggak masuk logika kayaknya. Ya bagaimana masuk logika? Tapi kalau logika orang yang beriman bisa saja dari benda cair setetes bisa jadi manusia yang punya tulang, darah, kepala, pikiran, otak, jantung, segala-galanya bisa. Bagaimana di lapis langit ini akan mencair dengan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sama ugalnya, yang mengatakan sama ugal, yang mengatakan sama ugal, kalau mengatakan jika ugal dan saat itu gunung bagaikan debu yang berterbangan karena guncangan bukan hanya di Aceh, bukan Jakarta, bukan Sumatera, bukan Sulawesi, seluruh jagat raya diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala dan langit ini dibuat mencair oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang dahsyatnya. Semoga kita tidak merasakan hari kiamat. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, seburuk-buruk dan sulit-sulitnya orang adalah seorang yang paling rugi adalah yang hidup saat kejadian hari kiamat. Karena sudah tidak ada orang beriman lagi. Tidak ada yang menyebut nama Allah lagi mengakui. Sudah semuanya berdosa, semuanya membuat kejahatan. Sudah seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dan keturunan kita tidak merasakan hari kiamat. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hari di mana para pengasuh tidak lagi menanyakan bayi yang diasuhnya. La yas'alu hamimun hamima. Kenapa? Yubassaruhum. Jika mereka telah melihat amal-amalnya. Dikatakan oleh Al-Imam Busra Al-Hadi alaihi rahmatullah dan riwayat lain dari Imam Hasan Al-Basri, kalau manusia itu ditanya oleh Allah satu perbuatan yang makruh bukan yang haram, ia akan mencair dari malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang haram, yang makruh, apalagi yang haram. Jika namanya dipanggil menghadap hadapan Maharaja alam semesta. وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها. Di saat itulah permukaan bumi berubah, bukan seperti permukaan bumi rata, tidak ada pegunungan, tidak ada pepohonan, tidak ada lembah, tidak ada pegunungan. Diriwayatkan di dalam kutub tafsir
mendekat sudah tidak ada cahayanya, tinggal gelap dan panasnya yang lebih panas dari matahari yang terik saat ini. Hadirin hadirat di saat itu dibassarunahu, jika ditanya oleh Allah, manusia yang diberi jasad, diberi penglihatan, diberi pendengaran, apa yang kau perbuat pagi hari, apa yang kau perbuat siang hari, apa yang kau perbuat sore hari, apa yang kau perbuat malam hari, hari kedua sejak usiamu balik, apa yang kau perbuat hari saat selepas pagi, siang, sore, malam, hari ketiga dalam hidupmu, apa yang kau perbuat hari keempat, hari kelima, hari keenam. Perhitungan setiap detik pertanyaan dari Rabbul Alamin. Tidak menyisakan kecuali kenikmatan terus berhenti dan ketaatan yang kenikmatan yang tidak berhenti dan ketaatan yang ketidaktaatan yang terus juga tidak berhenti. Kenikmatan terus tidak berhenti. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku sampai pada segala sesuatu. Namun dosa-dosa kita juga terus mengalir tidak berhenti. Ini yang dipertanyakan oleh Rabbul Alamin dengan ucapan lembut, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu meninggalkan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Adakah yang lebih Maha Pemurah dari Allah, memberi dan memberi, melimpahkan dan melimpahkan anugerah, hambanya terus berdosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan murka langsung menutup pintu keridhaannya, tapi pintu maafnya adalah pintu yang terluas dari semua pintu yang ada. Bagi para pendosa, pintu maafnya Allah paling luas terbuka, dan Allah paling cepat memaafkan dari semua yang kita buat salah padanya. Yang kita sakiti perasaannya itu paling cepat memaafkan Allah. Kalau kau sakiti perasaan seseorang sekali kau minta maaf, belum tentu ia memaafkan. Tapi Allah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, pengampunan Allah secepat permohonan maaf hamba. Hamba yang mohon ampun saat itu dia dimaafkan Allah. Hadirin hadirat, padahal kita mengecewakan Allahnya bukan sekali, mungkin puluhan tahun, belasan tahun. Sekali minta maaf Allah terima, Allah tidak tutup kita. Allah sudah maha baik pada kita. Kamu mau maafkan, jalan dulu. Siksa di alam kubur, siksa di alam neraka, karena kamu mana melewati maksiat dalam puluhan tahun, belasan tahun. Illa jadi illa man amanu wa amila salihan faulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertobat, beramal saleh, Allah ganti dosa-dosanya semua dengan pahala. Alangkah indahnya Rabbul Alamin. Bergunung-gunung dosa Allah ganti jadi gunung-gunung pahala. Karena apa? Karena ingin dekat pada Allah. Allah hargai getaran perasaan yang ingin dekat padanya dengan menggantikan dan memperindah keadaan si pendosa gelap gulita menjadi kegelontoran hamba yang kaya raya dengan amal pahala. Karena apa? Karena ingin dekat padanya. Setiap detik Allah menanti kita, setiap detik kita menundanya. Hadirin hadirat, detik ini terimalah lamaran kelembutan ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita pada keluhuran, menuntun kita pada kemuliaan dunia dan akhirat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabil yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa sayyidatihi allati tuwihi wa man bil ardi jami'an thumma yunjihi. Kalla innaha ladzah nazza'atan lisyawaq tad'u man adbara wa tawalla. Allah beriman, jika manusia diperlihatkan hari mereka berapa kesalahan, bagaimana perbuatannya yang telah banyak menyakiti perasaan Allah, yang mereka tidak sempat bertobat seluruh wafatnya. Yawadul mujrim, orang yang banyak berdosa itu ingin apa? Lau yaftadi min adabi yawma idzin bibani, ingin menebus api neraka dengan anak-anaknya. Anak-anaknya sudah masuk neraka semua, jeblosin dia selamat. Wa sahibatihi wa ahlihi, suaminya atau dengan istrinya. Kalau perempuan ingin jebloskan suaminya ke neraka supaya dia bebas dari neraka. Kalau suami ingin lemparkan istrinya ke neraka supaya bebas dari neraka. Siapa? Para pendosa yang wafat belum sempat bertaubat. Fasidatihi allati tuwi, seluruh kelompoknya masuk semua ke dalam neraka asal dia selamat sendiri. Padahal kelompoknya yang selalu ia lindungi
melindungi dan melindungi dia. Wafasilatihi allati tuwi. Apakah itu partainya, apakah itu kelompoknya, apakah itu organisasinya, apakah itu teman-teman satu regunya, ingin dia jebloskan semua ke neraka asalkan dia selamat. Ada dosa. Para dosa. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau perlu seluruh yang ada di dunia dikorbankan masuk neraka asal dia selamat sendiri. Thumma yunji. Inna Allah tidak bisa. Ini sungguh api neraka itu bertumbuh dan bergejolak. Nazaatan yasyawa mencerai-beraikan tulang satu sama lain. Tad'u man adbara wa tawalla. Api yang demikian itu memanggil nama para pendosa. Tad'u man adbara wa tawalla. Bagaimana nasib orang yang dipanggil api neraka? Haramkan kami semua ya Allah. Jangan satu pun dipanggil dari api neraka. Pastikan kami dipanggil syafaat Sayyidina Muhammad. Bulan bin bulan selalu hadir di majlisku, hadir ikut dalam syafaatku sebelum dia melewati hisab. Amin, Allahumma amin. Seluruh wajah ini semoga Allah beri hisab dengan hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allahumma ij'alna minhum. Mereka yang diberi kitab dari sebelah kanannya, asyiknya hadir di majlis, gaul bersama orang-orang yang tidak baik juga niatnya untuk mengajak mereka pada kebaikan. Kalau kejeblos dalam dosa, mereka buru-buru minta pengampunan dosa. Untuk mereka itu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah beri mereka hisab yang mudah saja. Dihisab pertanggungan jawab sebentaran saja. Hisab dan yasira. Masuk hasab dan hisab dan yasira. Wa yarqamu ila ahlihi masrura. Dan dia balik pada keluarganya, sudah dapat ijazah kelulusan, dapat ridho yang Allah yang abadi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ijazah sarjana sudah girang-girang, lempar topinya. Setelah itu pengangguran 2 tahun, akhirnya jadi favorit juga. Dia bukan itu ada ijazah yang agung yang menuntunmu kepada keluhuran yang abadi. Yang itu ujiannya dari sekarang nih. Nggak nunggu semester 6 bulan sekali. Dari sekarang ujiannya jadi lebih lulus 2 tahun. Setelah itu lulus atau tidak lulus. Semoga semuanya lulus dalam ujian. Dan lulus di dunia, lulus di akhirat abadi. Mudah-mudahan lulus di dunia dan akhirat. Hadirat beruntung para pecinta Rasulullah SAW. Mau tahu di mana mereka? Yang sana dipanggil oleh api neraka, yang sana ditarik oleh ibu bapaknya, yang ini ditarik oleh anaknya, yang ini ditarik suaminya, yang ini ditarik istrinya. La ilaha illallah. Wanita-wanita yang membuka aurat ditunjuk oleh para pria. Itu ya Allah tuh. Wanita-wanita yang membuka aurat sampai kami dosa. Tutup mereka wahai Rabbi dosa kami. Panggil oleh Allah wanita yang buka aurat. Wanita yang buka aurat menuntut juga. Itu mata-mata mereka yang melihat auratmu wahai Allah. Kami juga. Demikian keadaannya. Namun al-mar'u ma'aman mahab, seorang bersama dengan orang yang dia cintai, beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Mereka bersama Rasulullah SAW. Dan hidup di dunia siang malam pengen jumpa Rasul. Di akhirat waktunya jumpa, bukan waktunya sedih. Karena di dunia sering sedih, anak kangen dan rindu pada Allah dan Rasul. Di akhirat lain lagi sedih lagi sama Allah. Dan cukup kamu di dunia rindu terus pada Allah, di akhirat bersiksa lagi. Al-mar'u ma'aman mahab, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang ingin jumpa denganku, aku pun rindu jumpa dengannya. Semoga Allah itu menjadikan kita di kelompok itu, kelompok orang yang rindu pada Allah, sehingga selalu bersyukur di dalam kenikmatan, hingga kenikmatan bertambah menjadi kenikmatan yang lebih besar, bersabar dan dalam musibah, bahkan selalu juga hidup pada Allah dalam musibah, hingga musibahnya cepat disingkirkan Allah karena cahaya kerinduannya kepada Allah SWT. Allah tidak memberinya musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang tadi kita baca. Ya di al-nasi zamanun la yubali al-mar'a ma akhad am min al-halal am min al-haram. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari,
akan datang suatu masa di mana manusia itu tidak peduli lagi ngambil nafkahnya dari yang haram atau dari yang halal. Ini hati-hati. Saya sebenarnya tidak perlu berpanjang lebar karena ini sudah sering kita bahas. Cuma saya ingin memperjelas banyak hal-hal yang kalau yang halal yang haram sudah jelas. Saudara-saudara juga sudah jelas, saudari-saudari juga sudah jelas. Tapi banyak yang syubhat yang tidak kita sadari, ini yang ingin saya bahas. Kalau yang halal yang haram dari bahas nggak bisa di mana-mana. Yang syubhat perlu saya perjelas. Banyak makanan-makanan yang kita kira halal, padahal itu mengandung hal yang haram. Saudara-saudaraku, ini saya berbicara secara kenyataan dengan saudara-saudara kita yang banyak, ada yang bekerja di pabrik roti, nggak nyebut pabrik roti mana. Tapi kerjaan saya halal. Kenapa? Waktu saya masih buka SMS setiap hari, yang sampai 3.000 SMS setiap hari, itu laporan masuk. Ini pembahasan ini terus tertunda dari waktu sampai sekarang baru sempat diungkap. Apa pekerjaanmu? Saya akan ikut kerja di pabrik roti. Oh, roti halal, tapi habis rotinya dicampur dengan lemak babi. Di mana dipasarkan? Di Jakarta. Orang tahu nggak yang beli? Nggak tahu, orang muslim yang beli. Saya bersabar, saya peringatkan teman-temanmu yang ada di situ mundur dari pekerjaan itu, dan kalau kau punya keberanian laporkan pada pihak yang berwajib supaya ditindak. Karena kalau jelas-jelas kasih tahu ini mengandung babi, apa orang-orang muslim yang makan. Jadi kalau orang tidak tahu, siapa yang nyangka roti pakai babi? Siapa yang nyangka? Kalau yang kita lihat di TV kan daging sapi dan dicampur daging babi, itu sudah kita lihat di televisi. Hati-hati makanya kalau beli makanan-makanan daging sapi, hati-hati belanjanya. Jangan-jangan yang lebih murah, hati-hati itu yang lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Zaman sekarang ini kalau kita membelikan makanan, ya ada yang sapinya ditaruh Islam lain di mulutnya sampai perut, sampai sekarang kalau badannya perlu air supaya berat badan timbangannya, masya Allah. Dan sekarang sapinya ada kejang-kejang kurungan air dimasukin selang air, mulutnya sudah besar, baru bisa beli. Nah, dari keadaan ini makanan kita ini makanan yang begini yang kita harus kita hati-hati. Ayam yang mati masuk di ayam bakar, masuk di sate ayam, masuk di Kentucky. Bukan saya menuduh Kentucky, bukan saya menuduh ayam bakar. Jadi kalau kita pikir secara logika, ayam yang masuk ke pasar induk setiap hari berapa? 100.000 ekor lebih. Kira-kira 100.000 ekor itu hidup semua. Paling enggak ada 1.000 yang mati. Namanya dibawa dari Cianjur, kena angin, masuk angin juga kan ayam. Kalau manusia masuk angin di provinsi sembuh. Kalau kambing masuk angin mati, sapi masuk angin mati, ayam masuk angin mati, sampai pasar induk sudah ada tuh 100, 200, 1.000, 2.000 ayam yang disebut apa? Ayam tirai, ayam yang mati kemarin. Itu kalau kata yang jual kan beracun. Saya nggak pakai babi, ayam halal tapi karena mati, udah kan nggak racun. Sama aja tapi rasanya nggak berubah. Itu lagi itu yang disebut yang syubhat. Itu yang melemahkan ibadah. Mau tahunya gimana? Coba, jangan menuduh ya, jangan menuduh sembarangan. Udah, jangan makan KFC, jangan makan McDonald, jangan makan ayam bakar. Kasihan orang semua yang makan ayam bakar protes luar negeri. Bukan itu maksudnya. Tapi kalian kalau makan sesuatu, misalnya ayam bakar, sate kambing, sapi, ya makan. Sebelum makan dan sudah makan, ibadahmu gimana? Itu aja. Kalau makan malam, biasanya tiap hari bangun subuh. Begitu makan sate dari situ atau ayam bakar dari situ, besok subuhnya tidak bisa bangun. Nah, sudah tanda tanya. Malam saya makan apa? Kalau saya begitu, saya mau tahu barang yang halal yang saya makan atau tidak dengan cara malas saya ibadah. Tiba-tiba berat, malas bangun. Nah itu bahaya. Itu makanan syubhat. Tinggalkan coba, gila. Ulangi lagi, ulang lagi sampai 3 kali. Nah, sudah, jangan beli situ lagi. Kalau semakin waktu sama dia, mungkin dia juga tahu. Ya, jangan beli situ lagi di tempat lain. Begitu juga makannya pagi. Biasanya sholat duha kan pakai. Kalau sholat zuhur nikmat aja. Kenapa yang tadi mau waktu Allah bikin dia? Masya Allah. Kemarin nggak pernah bicara tentang 5 waktu berat. Sekarang 5 waktu berat. Kok jadi malas ibadah sujud? Kenapa di berapa rakaat lagi nih? Hanya cepat-cepat selesai. Ganti makanan. Apa yang kau makan dari babi? Coba besok pagi jangan dimakan lagi. Begitu juga dengan soalnya. Ya, kalau tidak, tandanya, tandai itu.
ulangi lagi 2 kali, 3 kali. Kalau sudah terulang 3 kali, singkirkannya memang gitu. Kambing begitu. Ya, saya kumpul 4 orang, saya makan 1 kali. Beli, bawa, nggak makan di tempat. Nggak usah disebut di mana. Ya, cuma tidak aja. Makan 1 kali, selesai malamnya, subhanallah, seperti hal yang lucu, tapi tidak pernah terjadi dalam kehidupan. Terus mimpi dikejar-kejar tikus. Ini saya tidur dengan zikir, dengan lain sebagainya. Nggak pernah mimpi dikejar-kejar tikus baru seumur hidup ini. Tidur begitu lagi, bangun begitu, zikir tidur begitu lagi. Ini sesuatu. Makan apa? Semalam kayaknya sakit hati, apa yang kita lihat. Coba besoknya tanya, yang makan berempat. Kamu kan makan bareng saya. Gimana sate kambing semalam? Enak. Enak tuh. Tapi saya nggak bisa bangun subuh. Baru tuh biasanya tahunan udah pernah tinggal subuh. Kali ini nggak bangun subuh. Nah, 2. Jangan-jangan campur tikus. Saya begitu. Ini 2 orang yang saksi. Tunggu belum cukup. 4 orang yang makan. Tanya yang ketiga. Saya nggak sebut. Cerita yang 2 nggak sebut. Gimana sate kambing semalam? Kita beli lagi di situ ya? Oh, kayaknya tempat lain aja gitu ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Selesai cerita. Saya begitu ini semalam nggak enak terus. Terus teman kita yang satu bertahun-tahun nggak pernah telat salat subuh, jadi telat salat subuh. Kamu rasa apa di kambing? Ada sesuatu? Ya, maaf sebenarnya saya nggak berani ngomong, tapi nggak bilang begini. Semalam saya baru sampai di mulut, sudah pengen muntah, langsung saya muntah dan keluar. Nggak tahu rasanya beda. 3. Tunggu yang keempat. Yang keempat datang. Semalam gimana sate kambingnya? Enak sih. Gak ada mimpi buruk apa, telat subuh apa, enggak sih. Cuma pas pulang ke rumah muntah, masuk angin dan nanti tidak benar. Harus saya cerita. Nah, lalu dia bicara. Kalau itu benar, karena waktu saya buka sok yang saya balik, saya lihat kok ada kulit tipis berbulu hitam. Kulit tikus hitam campur sate kambing, ini kata-kata gitu ya. Jadi berhati-hati. Ini saya ceritakan 1 contoh. Puluhan kali saya temukan. Oh, berarti jangan makan kambing, jangan makan ayam, jangan makan sapi. Tidak, kalian berarti. Tapi rasakan ada perbedaan. Gak usah ibadah kalian mundur, jangan berhenti situ lagi. Itu aja yang gampang. Ya. Nah, sekarang saya berbicara khusus pada para pedagang yang mendagang kambing atau ayam atau sapi. Jadilah supplier yang halal karena kalian berjuang di tengah-tengah kerusakan Islam. Kalau sudah muslimin malas ibadah, nah ini jawaban dari banyak pertanyaan muncul kepada saya, ratusan dan ribuan kalau itu dari awal. Itu di forum tanya jawab ada 10.000 pertanyaan yang sudah dijawab, lebih 10.000 forum tanya jawab di website. Itu mungkin ada 500 lebih. Pertanyaannya sama. Kenapa Bib? Kalau saya hadir majelis, kalau hadir majelis senang, nangis, doa, keluar malas lagi sholat, keluar dosa lagi. Hati-hati dari makanan. Ini yang saya ingin bahas dalam hadis ini. Hati-hati dalam makananmu, karena Rasulullah SAW bersabda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu jika waktu makan siang orang-orang muslim ada yang makan berdua, ada yang bertiga, Sayyidina Ali makan sendiri. Orang bilang kok Sayyidina Ali mempertimbangkan makanannya sendiri, nggak ada orang. Ya Ali, kamu makan sendiri, kamu makan apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku yakin kalian tidak senang dengan makanan. Ya bagi-bagilah makan sendiri. Yang membakar roti kering yang sudah berhari-hari. Ini makananku, setiap aku makan cuma seperempatnya aja aku makan sendiri. Kenapa ini banyak makanan yang lain? Aku yakin sekali ini yang halal. Ini lebih berharga. Ibu yang muslimah aku makan sendiri. Kamu kasih orang karena kalian nggak lama dimakan roti berhari-hari kering oleh batu. Makannya harus dicelupkan di air supaya bisa lembut. Demikian 5 Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin-hadirat yang ingin saya sampaikan, hati-hati kalau kalian nanti waktunya berusaha untuk menjadi supplier daging dan sebagainya, usahakan kalian mempelopori hal ini. Dan kalau ada yang melihat hal-hal yang tidak benar, ada tempat yang bekerja, makanan, restoran dan lain sebagainya yang menipu muslimin, laporkan dia yang berwajib. Jangan main hakim sendiri dan jangan diam. Jangan main hakim sendiri dan jangan diam. Laporkan kepada yang berwajib. Pak, di sana kamu siap jadi saksi? Siap, saya saksi jadi hal yang halal. Jangan jadi pengecut, tidak.
Ya, yang harus bersaksi nanti lagi. Tidak, saya siap bersaksi. Saya siap karena saya pemberani, saya pengikut Sayyidina Muhammad SAW. Majelis Rasulullah bukan majelis pengecut. Dari majelis Rasulullah majelis yang damai. Tapi bukan pengecut. Kalau ada hal jangan pengecut. Ya tuh tetangga jualan menipu itu, dagingnya dari babi dimasukin ke dalam pikirnya, di makanan-makanan, di warteg-warteg, di warung-warung pada hakim aja. Laporkan. Ya, jangan kita takut. Kalau takut berarti kita pengecut. Kita bukan pengecut, kita berani. Laporkan. Kita tidak takut dari saksi. Malu kepada Allah. Jangan malu kepada orang yang berbuat dosa. Kita ingin supaya muslimin lain tidak tertipu. Kalau bisa dinasihati, lebih baik dinasihati. Ya, kalau tidak bisa dinasihati, jangan menentu sembarangan. Ya, ada yang menentukan orang lain, bukan kita. Laporkan saja. Demikian saudara-saudariku yang kemuliakan, yang saya sampaikan. Acara ini juga disiapkan langsung di streaming website Majelis Rasulullah Haji di seluruh dunia dan didengar oleh seluruh dunia. Dan memilih makanan kita. Saudara-saudariku yang kemuliakan, saya tidak perpanjang lebar menyampaikan tausiah. Setelah ini kita berzikir jalalah sebanyak 300 kali untuk berdoa agar suksesnya kedatangan guru mulia kita Muslim Muhammad bin Salim Al-Fadil, karena ya jemaah yang mau berpartisipasi dengan kemampuannya masing-masing, yang punya harta dengan hartanya, yang dengan pemikirannya, yang dengan keahliannya. Bib, saya punya proyektor tambahan bisa ditambahkan, silakan. Bib, saya punya handicap bisa dipinjamkan, ayo silakan. Bib, saya punya yang saya pinjamkan, apa kendaraan, apa untuk tamu, terus berusaha bantu dakwah mulia ini memberi hadirat yang dimuliakan Allah. Ini besar-besaran jihad kita, ya bukannya mikir negeri yang jauh, ya jauh Palestina. Di sini di Jakarta masih banyak. Kalau seandainya peduli Palestina itu dananya dibagikan kepada gembel yang ada di Jakarta nih, orang yang keluar dananya untuk peduli Palestina di Jakarta, uangnya dikeluarkan bukan ke sana tapi untuk gembel yang di Jakarta, bisa setahun kelaparan ke semua gembel yang ada di Jakarta. Mana yang lebih penting? Kampung kita atau depan orang? Kita doakan semuanya, tapi kalau untuk kepentingan tentu kita pentingkan yang lebih dekat. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, aku mempunyai hadiah yang ingin ku infakkan. Pada siapa? Rasul berkata, tetanggamu. Ya Rasulullah, aku punya dua tetangga, mana yang mendahulukan? Rasul menjawab, yang pintu rumahnya paling dekat ke pintu rumahmu. Sadaqah Rasulullah SAW, yang pintu rumahnya paling dekat ke pintu rumahmu. Kampungmu sendiri, masyarakat kita sendiri, masih banyak yang narkoba, masih banyak yang miras, masih banyak yang berzina demi mencari nafkah untuk menafkahi anak-anaknya, masih banyak yang terjebak perjudian karena untuk mencari uang kaget seandainya itu, masih banyak yang jualan minuman keras karena merasa jual barang yang halal tidak laku, masih banyak anak-anak kecil diperbudak untuk menjual narkotika, dibayar hanya 500 rupiah, 1000 rupiah, 10 rupiah, 1000 rupiah. Dah, kamu daripada memis di jalan, tangkap dibawa-bawa oleh Satpol PP, ini nganterin barang aja nih, nganterin barang narkotika, nanti diperbudak terus muslimat oleh kejahatan musuh-musuh kita. Tanpa kita sadari, rumah kita sudah dijajah oleh mereka, makanan kita sudah dipasok, makanan-makanan yang tidak halal, sampai pil-pil, bungkus-bungkus pil pun terbuat dari lemak babi. Hadirin hadirat, ini penjajahan kepada kita yang tidak kita rasakan, dan ini bukan membuat kita mati syahid seperti Palestina, ini membuat kita mati suruh Fatimah waliyadzubillah. Ini lebih berbahaya. Harus kita pedulikan penjajahan pada diri kita, pada negara kita, masyarakat kita, agama kita, dan keluarga rumah tangga kita. Kita harus merdeka dengan bimbingan Sayyidina Muhammad SAW. Allah SWT jaga kita dari makanan-makanan yang haram, Allah jaga kita dari makanan yang syubhat, Allah jaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang haram. Allah limpahkan pada kita kemakmuran dan kebahagiaan yang halal di dunia dan akhirat. Allah pastikan semua hadirin hadirat ini dilimpahi kesejukan dan kedamaian dunia dan akhirat, dipermudah dalam mencari yang halal. Ya Rahman ya Rahim, luaskan rezeki kami seluas-luasnya di dalam hal yang halal. Ya Rahman ya Rahim, faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, besar-besar kami, kesalahan kami, masa depan kami, dunia dan akhirat, kami titipkan pada nama-Mu yang maha luhur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Kita berdoa demi suksesnya kedatangan guru kita dan suksesnya acara kita dan suksesnya perjuangan kita dalam acara ini. Kita bermunajat dengan ya Allah 300 kali agar hadiran beliau membawa rahmat dan keberkahan bagi kita, bagi bangsa kita, bagi kota kita, jadi kota yang damai, jauh dari musibah. Musim kemarau datang membawa rahmat, musim hujan datang membawa rahmat, bukan membawa musibah. Ya Allah, 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 ya limpahkan rahmat, limpahkan anugerah, limpahkan kemudahan, limpahkan kebahagiaan. Ya Allah, ya Allah. 2 hari lagi, 2 hari lagi kita akan melihat wajah yang bercahaya dan berseri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan hadir di acara kita di malam Jumat tentunya di Monas, guru mulia kita Al-Musnid Al-Allamah Al-Alhamdulillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib, dan juga dari Jakarta Al-Habib Umar Waqas Al-Mamelon, Al-Habib juga Habib Abdul Rahman Al-Habsyi Wita, Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Waqas Kasabais, Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad Al-Hawi Zadat, Al-Habib Syekh bin Ali Waqas Garbulu Zadat, Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salih Bekasi, Al-Habib Syekh bin Ismail Ketua Rabitah Alawiyah, Al-Habib Abdul Rahman Basura dari Rabitah Alawiyah, Al-Habib Mustafa bin Syamsi Sumus,
Al-Habib Ali Al-Bar, Al-Habib Rizik Syahab, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagar, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagar, Al-Habib bin Bagir Al-Abbas, dan demikian di antara orang baik. Dan di antara para ulamanya Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Abdul Rahman Nawi, Kiai Haji Hashim Muzadi, dan juga para ulama tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan yang kita undang, Menteri Agama Bapak Surya Darmali dan Menteri Kelautan Habib Fadil Muhammad bin Syekh Abdul Bakar bin Salim saja, dan Gubernur. Tidak ada yang lainnya. Ketiga Gubernur, Menteri Agama, Menteri Kelautan Habib Muhammad bin Syekh Abdul Bakar bin Salim. Jadi tidak ada pengawalan di tektor, nyantai pengambilannya. Ya. Ini istimewa dari ulama dan habaib, sesepuh-sesepuh Rabitah se-Jabodetabek bersama masa insyaallah 1 juta muslimin muslimat insyaallah menjadi patah di Jakarta. Kami mohon maaf dan semoga acara sukses, semoga terbaik dan semoga buat, karena masalah kita bukan selesai sampai di sini, perjuangan kita bukan berakhir sampai di sini, karena 9 Juli sudah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW juga di Monas. Lalu di Sya'ban tahun 3 minggu dari Isra Mi'raj, dari 9 Juli tahun 3 minggu di Sya'ban, tahun lagi 1 bulan Qaul Ahlul Badr. Acara-acara besar terus akan kita buat oleh Majelis Rasulullah SAW. Semoga membawa rahmat dan berkah kepada kita dan membantu ringankan dengan segala kemampuan kalian, agar dengan doa, dengan kemampuan, dengan harta, dengan teknik dan lain sebagainya, kita berjuang demi tegaknya wajib kedamaian Sayyidina Muhammad SAW. Jakarta menjadi kota yang damai, bukan kota narkotika, bukan kota minuman keras, bukan kota prostitusi, bukan kota perjudian, kota kedamaian dan salawat dan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terus saya imbau, jemaah yang punya helmnya pakai, ya, yang nggak punya helm beli kalau mampu. Kalau nggak punya uang, semoga Allah limpahi rezeki. Yang sudah punya helm, yang belum punya helm, semoga limpahi rezeki Allah. Awas kalau punya rezeki luas nggak punya helm juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwaktu anak Nabiun Nabi. العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيده اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وسلطانه